Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita akan belajar bersama-sama dalam renungan tengah minggu yang saya beri judul Orang Benyamin yang Kidal, yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-15, 16, dan ayat yang ke-21. Saya membacakannya. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan peti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Kemudian Ehud mengeluarkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja. Seorang yang bertangan kiri dijadikan tangan kanannya atau tangan kanannya Tuhan, orang kepercayaan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Cacat tapi dipakai Tuhan. Ehud anak Gera orang Benyamin, seorang kidal. Ehud adalah seorang yang kidal. Tangan kidal tak pernah dimaknai sebagai sebuah kehebatan atau kemampuan yang melebihi orang lain. Saya tidak tahu penyebab Ehud menjadi kidal. Apakah karena stroke atau cacat bengkok sejak lahir, atau karena kekurangan yang lain. Yang jelas, tangan kanannya tidak bisa dipakai dengan baik, sehingga ia dikenal sebagai si kidal. Ia terpaksa memakai tangan kirinya. Jadi Ehud menggunakan tangan kiri karena terkondisi atau terpaksa. Ada seorang pemain piano hebat bernama Ishumi Tateno. Ketika sedang bermain di sebuah konser, mendadak ia terkena stroke. Ia pingsan ketika sedang bermain piano. Baginya saat itu adalah akhir hidupnya karena tangan kanan yang diandalkannya tidak berfungsi sama sekali. Ia ingin bunuh diri, tetapi putranya selalu memberi dorongan dan semangat untuk berlatih menggunakan tangan kirinya. Saat itu Tateno masih berkeras hati. Ia berpikir mana mungkin bermain piano menggunakan tangan kiri. Ini sama dengan mengakui kekalahan. Bagi orang Jepang, mengakui kekalahan adalah hal yang tabu. Namun lama-kelamaan ia bisa dengan lapang menerima keadaannya dan mulai berlatih piano dengan tangan kirinya. Ketika terserang stroke berusia 65 tahun, pada usia 71 tahun, ia bangkit kembali dan mengadakan konser. Ia bermain menggunakan tangan kirinya. Jadi selama bermain, Tateno tidak menghadap ke depan seperti layaknya pemain piano yang lain, tetapi ia bermain miring menghadap ke arah sudut kanannya. Ia bermain dengan tangan kirinya. Dan karena kehebatannya, ia bermain bersama Ratu Misiko saat itu. Tak sedikit orang yang seperti Tateno, cacat atau memiliki handicap. Anda mungkin mempunyai kekurangan atau saudara mungkin pernah mengalami sesuatu yang mengakibatkan orang mengejek Anda. Saya membawa kabar baik untuk saudara, yaitu justru kelemahan kita bisa menjadi kekuatan kita. Pernahkah saudara mendengar cerita tentang kelinci dan kura-kura berlomba lari? Siapa yang menjadi pemenang? Kura-kura lah yang menang, padahal kecepatan larinya sangat rendah dibandingkan kelinci. Ketika memulai lomba, kura-kura diizinkan oleh kelinci untuk berlari lebih dahulu. Hal ini dilakukannya untuk mencemooh kura-kura karena kelambanannya. Kecepatan lari adalah kekuatan kelinci. Namun, kelinci melupakan kekuatan kura-kura, yaitu ketekunannya. Sepanjang lomba, kelinci terus-menerus meledek kura-kura. Setelah mencapai jarak tertentu, kelinci mengejar dan mendahulinya. Sengaja ia membiarkan langkahnya menyebabkan debu berhamburan mengenai kura-kura.
Lalu kelinci berkata, "Ayo, kamu jalan lagi, nanti ku kejar lagi." Kelinci begitu percaya diri, ia menyombongkan kekuatan larinya, namun kura-kura pantang menyerah. Beberapa kali pikiran negatifnya menyerang dan membuatnya hampir menyerah. Ia berpikir, apa gunanya ketekunanku ini? Aku sudah ditentukan jadi si lambat, ia jadi si cepat. Mana mungkin aku menang dalam pertandingan ini? Sementara itu pikiran positifnya berkata, aku tidak mau tahu. Aku harus menyelesaikan pertandingan ini. Sekali ikut pertandingan harus sampai garis akhir finish. Karena berpikir bahwa ia tak terkalahkan, kelinci beristirahat di bawah pohon yang rindang dan tiupan angin sepoi-sepoi. Apa yang terjadi di sana? Kelinci mengantuk dan tertidur pulas. Sementara kelinci tertidur, kura-kura dengan tetap maju. Hasilnya bisa ditebak, kura-kura lah yang mencapai kemenangan. Apa kekuatan saudara hari ini? Mungkin saat ini Anda memiliki harta yang melimpah. Harta itu bisa saja hasil dari kerja Anda atau warisan orang tua Anda. Namun berhati-hatilah, Tuhan bisa mengizinkan kehidupan saudara tergoncang dengan mengambil semua harta saudara. Mengapa? Karena Tuhan mau mengandalkan Dianya. Apa yang bisa kita banggakan dan andalkan hari ini? Tidak ada satupun selain Tuhan. Orang yang pandai dapat mendadak jadi pikun. Kepandaian bisa hilang dalam sekejap. Jadi jangan andalkan kekuatan sendiri. Andalkan Tuhan, sebab segala sesuatu akan digoncangkan. Tetapi kerajaan Allah tidak akan terguncangkan. Nah, melalui firman Tuhan di atas, kita dapat belajar bahwa cacat dari Ehud adalah yang pertama, yaitu kelemahan yang menguntungkan. Ehud adalah seorang yang cacat tangannya. Karena itu ia tidak dianggap berbahaya oleh banyak orang. Namun pasti jauh di dalam lubuk hatinya, Ehud tidak dapat menerima kenyataan bahwa bangsanya harus selalu menyerahkan upeti kepada Eglon. Setiap kali ia harus membawa emas yang banyak untuk raja orang asing tersebut. Zaman dulu jasa ekspedisi belum secanggih seperti sekarang, apalagi perbankan. Jadi upeti kepada raja harus bisa diserahkan secara manual, diangkat, dan tentu saja harus dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya. Jika tidak, upeti tersebut bisa dicuri atau diambil sebagian oleh orang yang membawanya. Tidak akan ada yang tahu. Zaman dulu belum ada administrasi, tidak seperti sekarang. Puji Tuhan, Ehud adalah orang yang bisa dipercaya. Memang sebelum seseorang menjadi pemimpin bangsa, ia harus lulus ujian masalah keuangan lebih dulu. Ehud tidak mencuri upeti. Ketika Ehud datang ke istana, ia tidak mendapat kesulitan untuk memasuki istana. Padahal tentara-tentara itu selalu berjaga-jaga karena mereka dalam situasi perang. Mereka tidak mencurigai Ehud sedikit pun, sehingga mereka dengan mudah mengizinkan Ehud masuk. Tidak apa-apalah, ia tidak mungkin berbahaya, pikir mereka. Sambil membawa peti, Ehud berkata di dalam hatinya, aku tidak terima. Emas ini milik Tuhan. Emas ini seharusnya untuk bait Allah. Seharusnya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk cadangan devisa bangsa Israel. Tapi aku harus menyerahkannya kepada Eglon. Aku tidak terima. Lalu diam-diam ia membuat sebuah pedang bermata dua. Pedangnya hanya satu hasta, lebih besar daripada pisau, tetapi lebih kecil daripada pedang. Pedang itu diletakkannya di bawah pakaiannya, di pangkal paha sebelah kanan. Tidak ada seorang pun yang tahu, sebab orang biasanya menyandang pedang di sebelah kiri. Mari ibu bapak saudari, kita serang iblis dari sudut yang tidak diperhitungkan. Kekurangan Ehud justru membuatnya memiliki akses mudah untuk masuk ke istana dan bertemu dengan Eglon. Ehud pun dengan mudah menyusun rencana untuk mencelakakan Eglon. Nah,
Melalui firman Tuhan di atas, kita juga dapat belajar bahwa cacat dari Ehud adalah yang kedua, tidak terbatas oleh kelemahan. Kelemahan tidak seharusnya membuat kita menjadi takut, pesimis, dan mengasihi diri sendiri. Karena sesungguhnya semua orang pasti memiliki kelemahan. Mungkin saat ini kita memiliki kelemahan dalam hal keuangan, pendidikan, mungkin secara fisik atau emosional. Semua itu pasti dimiliki semua orang. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu kelemahan bukanlah masalah utama. Namun yang terpenting adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari bahwa kelemahan itu ada pada diri kita. Dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ketiga mengatakan, "Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar." Ibu bapak saudari, Paulus mengalami hal yang sama. Ia memiliki kelemahan yang begitu banyak di dalam hidupnya. Nah, kita kembali kepada Ehud, mempunyai identitas yang jelas. Ia menolak segala penghinaan. Ia tidak membiarkan penghinaan orang membentuk diri dan pribadinya. Ia tidak membiarkan pendapat orang mempengaruhi masa depannya. Namanya adalah Ehud, yang artinya I will give thanks. Dalam terjemahan yang berbeda, aku akan menjaga kesatuan. Itu nama arti dari Ehud. Ehud tahu bahwa ia adalah anak Gera, seorang yang namanya tidak memiliki arti yang bagus, hanya sebutir biji gandum, bahkan tidak sampai segenggam. Namun, ia tidak menjadikan hal itu sebagai kelemahannya. Mungkin saudara merasa seperti sebutir gandum itu. Anda merasa tidak berarti, namun Anda mengaku dan bersedia dikuburkan dalam tanda petik. Keangkuhan saudara mati dan dikuburkan bersama dengan Yesus. Saudara pasti juga bangkit bersama Yesus dan menerima pelipat gandaan dalam berbagai sektor kehidupan kita. Nah, yang ketiga, melalui firman Tuhan yang saya baca tadi, kita dapat belajar cacat dari Ehud adalah yang ketiga, tingkatkan kewaspadaan. Ehud mendatangi Raja Eglon yang tidak menyangka bahwa orang seperti Ehud bisa membuatnya celaka. Setelah menyampaikan upeti dan mendapatkan kesempatan untuk tinggal berdua saja dengan Eglon di rumah peranginannya, Ehud segera menghunus pedangnya dan menikamkannya ke perut Eglon. Lemak di perut Eglon yang gendut menutupi mata pedang karena pedang itu tidak dicabut dari perutnya. Eglon mati karena ia tidak waspada dan menganggap remeh orang cacat seperti Ehud. Perihal ketidakwaspadaan ini juga dipakai oleh orang untuk menangkap Raja Wali. Burung Raja Wali tidak bisa ditangkap dengan tangan biasa karena burung Raja Wali adalah raja di angkasa. Burung Raja Wali sangat cerdas dan sangat berbahaya. Cakarnya, paruhnya, dan kecepatannya terbang sangat dahsyat. Suatu hari ketika sedang terbang, melihat ada ikan segar menggelepar di atas batu. Biasanya ia menangkap ikan yang masih berenang di laut tentunya. Matanya begitu tajam, sehingga dari ketinggian 200 meter, ia bisa melihat dan secepat kilat ia menangkap ikan yang masih berenang di laut. Namun, begitu ia melihat ikan menggelepar di atas batu, ia tergoda. Ia tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan ikan seperti biasanya. Awalnya ia memang curiga, tetapi ia menepis sendiri kecurigaan itu. Tidak apa-apa, tidak bahaya, pikirnya. Ia pun memulai menikmati breakfastnya di atas batu itu. Hal itu berlangsung hingga kurang lebih 2 minggu. Suatu hari ia melihat besi di dekat ikan segar yang hendak dimakannya. Awalnya ia berpikir mungkin ini perangkap untuknya. Namun lagi-lagi ia menepis kecurigaannya dan menikmati ikan segar di atas batu. Raja Wali melakukan hal itu setiap hari sebagai rutinitasnya. Ia lengah dan tidak curiga bahwa ikan segar dan besi itu adalah perangkap yang dipasang oleh pemburu untuk menangkapnya. Hingga akhirnya Raja Wali itu terperangkap besi yang dipasang oleh pemburu
ketika ia tengah asik menikmati ikan kesukaannya. Burung Raja Wali itu ibarat kita di dalam menjalani kehidupan hari ini. Jangan izinkan iblis menipu kita. Hari-hari ini kita harus lebih waspada pada hal-hal yang ditawarkannya. Sangat mungkin yang ditawarkan itu membahayakan kita. Begitu pula dengan pelayanan yang kita lakukan. Jangan sampai kita terjerat tipuan iblis. Eglon tidak mencurigai Ehud. Bahkan Ehud bisa mendekat kepadanya sampai jarak yang cukup untuk menusukkan pedang kecil tersebut. Di luar perkiraan Eglon bahwa Ehud membawa pedang dan menusuk perutnya, Eglon tidak meragu curiga sedikit pun terhadap setiap gerakan Ehud, termasuk ketika Ehud mengambil pedang di pangkal paha kanannya. Eglon berpikir bahwa Ehud bukanlah orang yang berbahaya karena tangan kanannya cacat. Namun semua anggapannya itu salah besar dan ia tewas di tangan Ehud. Tentara-tentara Eglon pun tidak curiga ketika pintu kamar Eglon terkunci. Mereka berpikir raja mereka sedang buang air. Oleh karena itu, mereka bersantai-santai. Namun karena ditunggu lama dan rajanya tidak muncul-muncul, tentara Eglon berusaha untuk mengetahui penyebabnya dan mencari kunci cadangan untuk membuka pintu kamar Eglon. Mereka menemukan rajanya sudah tak bernyawa, sedangkan Ehud sudah lari jauh. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, Tuhan memakai orang yang bertangan kidal untuk dijadikannya tangan kanannya. Seorang yang bertangan kiri dijadikan tangan kanan Allah, orang kepercayaannya. Hari ini, saudara mungkin mempunyai kekurangan secara fisik, atau saudara memiliki masalah secara finansial, atau Anda mungkin mendapatkan stigma atau cap jelek dari orang lain karena Anda pernah berbuat kesalahan dan orang lain selalu mengingat kesalahan Anda. Ingatlah, Tuhan ingin memakai saudara dan saya walaupun penuh dengan kekurangan. Tuhan tetap memakai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang dapat kami andalkan dalam semua kehidupan kami. Kami minta Tuhan, tolong di dalam kehidupan kami. Baik itu di dalam pelayanan, baik itu dalam rumah tangga kami, baik itu kami yang mencari pekerjaan, baik itu juga secara kesehatan kami pribadi, lepas pribadi kami masing-masing, dimanapun kami berada. Pada saat kami mendengarkan firman, Tuhan menguatkan kami, membawa kami sehingga kami mengerti rencanamu yang mulia itu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.